Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Saya mau tanya dulu sebelumnya, jamaahnya dari mana ini? Dari Bandung. Mana tepuk tangannya buat jamaah Bandung. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Twinda dan juga jamaah Islami Twinda yang di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini ya, tema yang kita bahas, kita lihat dulu nih. Ada berita tentang bayi kembar Siam di Ngawi berhasil dipisahkan. Ini dia beritanya. Bayi kembar Siam Azizah dan Al-Zahra merupakan bayi kembar Siam ke-126 yang berhasil dipisahkan oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Bayi kembar Siam asal Ngawi ini sudah berada di rumah sakit sejak 4 November tahun lalu. Azizah dan Al-Zahra terlahir dempet panggul dekat dengan tulang belakang yang memiliki banyak syaraf. Orang tua keduanya hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan pengemudi ojek online. Dan operasi pemisahan bayi kembar Siam ini ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemda Ngawi. Nilainya mencapai 3 miliar rupiah. Masya Allah, ya, alhamdulillah ya bayinya gak kenapa-napa. Iya ibu pasti khawatir apalagi lihat anak kembarnya tiba-tiba Siam itu kan nempel ya. Kalau seandainya ada yang nempel di bagian depan tiba-tiba nggak taunya jantungnya cuma satu. Harus kehilangan satu, itu pasti sedih banget. Ya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita doain kalau seandainya ada juga yang lahirnya kembarnya Siam bisa dipisahkan dan berhasil. Nah kalau bisa biayanya juga ditanggung sama pemerintah ya Bu ya. Amin. Amin. Iya. Coba Ustadz Maulana, ibu namanya siapa ibu? Ya, perkenalkan dulu. Siapa? Ibu Siti. Ibu Siti, dari mana Ibu Siti? Ibu Siti dari Bandung. Dari Bandung, Majelis Taklim mana? Majelis Taklim Al Muawanah, Pasir Koja, Babakan, Bandung. Tepuk tangan dong. Ibu makasih banyak Ibu Siti. Sama-sama. Udah mampir sini, tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Siti. Boleh kembali lagi ke tempat Ibu. Mohon izin nih, tanggapannya Ustadz Maulana silakan. Izin Habib. Masya Allah, tabarakallah, Allah itu tidak pernah mengecewakan hambanya yang selalu berdoa dan ikhtiar. Ingat, tidak akan mungkin Allah mengecewakan hambanya yang berdoa. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang mengangkat tangannya. Semua yang berdoa diijabah. Amin. Cuma mungkin kita yang tidak sabar. Kapan diijabah? Peminta anak. Usia 80 tahun baru punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baru berdoa. Kenapa tidak kabulkan? Kenapa tidak dikabulkan? Bisa jadi Allah menunggu usaha kita. Menunggu supaya kita tidak apa? Tidak putus asa. Ingat, ada 3 sebenarnya yang paling bagus kita lakukan. Doa, usaha, tawakal. 1, 2, 3. Doa, usaha, tawakal. Jadi mohon maaf. Jadi ketika orang berdoa tanpa usaha, ya kata Sayyidina Umar, pergi. Ada yang berdoa di masjid, minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki. Kata Sayyidina Umar, pergi jalan, pergi cari, jangan berdoa saja. Tapi ada usaha. Ada usaha. Apa lagi? Tawakallah atas apa yang kita usahakan. Udah, jangan pernah buruk sangka. Udah, yang penting kita sudah usaha. Masya ada untung Allah. atau tidak ada untung, sudahlah. Benar, Ada yang penting penjual, usaha dulu. Ada yang beli atau tidak, yang penting kita jualan aja. Benar. Karena pasti itu. Tapi gini, yakin aja segala sesuatu itu tentang kebaikan. Ya. Karena Allah berada dalam prasangka hambanya. Betul. Kalau prasangkanya, aduh ini gak bakalan laku nih dagangan. Ya gak laku. Gimana Ya nih? insya Allah laku nih dagangan nih, yakin. Ya laku insya Allah. Makanya orang penjual itu adalah tawakal yang paling tertinggi. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Ya Allah. Jamaah. Udah pada berumah tangga.
Tapi kita bicara masalah tentang rumah tangga zaman sekarang juga harus diperhatiin ya. Buat semua jamaah yang di rumah juga, yang di studio juga, pelajaran juga buat saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini banyak banget kasus-kasus yang terjadi. Contoh, kekerasan dalam rumah tangga. Nauzubillah. Ada suami mukulin istrinya, ih serem ya Bu ya. Ada juga yang selingkuh. Nauzubillah, ada juga yang sampai akhirnya terjadi perceraian. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Kenapa Ustaz Maulana? Karena katanya nggak ada kehadirannya sakinah. Wow, Masya Allah luar biasa. Terus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rumah tangga kita yang sakinah? Hari ini nih ya. Kita bahas sama-sama bersama guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Habib Usman. Temanya adalah tidak ada lagi sakinah dalam rumah tanggaku. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang suami bakar rumah setelah cekcok dengan istri. Nauzubillah, ini di tayangannya. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah yang terbakar di Jalan Kampung Bidara, RT 02 RW 01, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu siang. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Setelah api padam, tidak ada satupun barang di dalam rumah yang selamat dari jilatan api. Ipar suami pemilik rumah menuding kebakaran disebabkan oleh pria berinisial WH yang sebelum kejadian diketahui cekcok dengan istrinya. Diduga karena emosi, WH lantas membakar selimut di kamar. Kobaran api kemudian membesar dan menyambar barang lain di dalam rumah. WH, istri dan seorang anaknya selamat. Nauzubillah summa nauzubillah, gara-gara ego ya. Ini ngebakar rumahnya atau selimutnya, satu rumah kebakar, bahkan tetangganya rumahnya ikut kebakar. Nauzubillah min zalik. Nah biasanya nih ada aja yang namanya pasangan suami istri ya. Yang mungkin di rumahnya tuh kayak nggak ada ketenangan. Ada di sini yang keluarganya sering teriak-teriak Bu. Suami istri teriak-teriak mulu di rumah. Nah, Bib mohon izin nih ya. Katanya kebiasaan berteriak antara suami dan istri ini akan membuat rasa sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga itu akan semakin memudar. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita berada di tempat ini dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita setelah ini. Dan insya Allah ya Rab, jadikanlah pagi ini penuh dengan keberkahan dan keridhaan-Mu. Amin ya Rabbal. Wahai istri, dimanapun kalian berada, ketika kalian mau diperlakukan baik, maka perlakukanlah baik diri kalian terhadap suami kalian. Kalau kalian mau dimuliakan, maka muliakanlah suami kalian. Kalau kalian mau dihormati, maka hormatilah suami kalian. Kalau kalian mau dicintai dan disayangi, maka cintai dan sayangi suami kalian sehingga menjadikan ketenangan, kebahagiaan dan timbul cinta dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan untuk apa? Untuk berlaku adil terhadap siapa? Terhadap kehidupan rumah tanggamu. Dan ketika berjalan berbuatlah dengan baik, jangan lenggak-lenggok jalannya wahai wanita, dan lembutkanlah suaramu. Jadi kalau wanita-wanita tarim itu kalau ada laki-laki di belakangnya, dia berhenti dulu ke sebelah kiri biar laki-laki yang lewat. Karena apa? Jangan sampai lekuk tubuhnya kelihatan. Maka jagalah. Inilah yang harus ditekankan. Jangan sampai kita sebagai manusia tidak mengetahui mana yang harus kita jalankan, terutama wanita. Jagalah pandangan kalian, perbuatan kalian, tingkah laku kalian untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, "Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita nih harus bisa menjaga suara kita. Jangan ditinggikan suara kita. Ketika kalian bisa menjaga suara kalian, sebagaimana wanita, auratul mar'atul ajnabiyah, salah satunya adalah sautuha. Sautuha itu suara. Jangan kalian teriak-teriakan, buat malu rumah tangga kalian. Apalagi rumahnya yang kalau teriak kanan sebelahnya kedengeran. Auzubillah. Ya kan? Itu kan ada kan? Ada. Iya. Mepet rumahnya, mepet. Rumahnya. Jadi intinya apa? Intinya jangan mempermalukan rumah tangga kalian. Kalau kalian teriak-teriak terhadap suami kalian,
boleh jadi nanti ada yang tetangga yang teriakin kalian. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Habib, tepuk tangan dong buat Habib Usman, Masya Allah. Jamaah. Kalau tadi kita lihat ada suami yang bakar rumah, ya kan? Sekarang ada istri ini kebalikannya. Ketahuan main judi online, istri bakar rumah suami. Nauzubillah. Ini ditayangannya. Warga Kelurahan Kalabayi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor panik saat sebuah rumah terbakar. Dengan menggunakan berbagai cara, warga berusaha memadamkan api. Naas, api membesar hingga melahap 3 unit rumah, 1 mobil, dan 2 sepeda motor. Kebakaran ini ternyata dipicu oleh amarah seorang warga dengan inisial HH karena mendapati suaminya bermain judi online. Kapolres Alor AKBP Supriyadi Rahman mengatakan tersangka pun berencana membakar suaminya. Tersangka menyirami ruang tamu rumahnya dengan bensin lalu menyirami suami dan langsung membakarnya. Sementara sang suami yang mengalami luka bakar 80% masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Kalabahi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya Allah, serem banget dari tadi kita lihat berita-beritanya ya. Kalau tadi kita lihat ada suami bakar gara-gara selimut semua rumah kebakar sampai tetangganya. Nah ini begini juga dengan istri marah suaminya main judi online. Tapi bener ya, biasanya orang yang suka berjudi online itu suka bohong. Nauzubillah min zalik. Ya bener ya Ustaz Syam ya. Nah sebagai pemimpin kalau udah terseret maksiat khususnya judi dan juga berbohong. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terus bagaimana nih? Istrinya harus apa? Nggak mungkin dong kayak tadi nggak boleh sampai bakar-bakar rumah. Nah kalau seandainya istrinya minta cerai, itu boleh nggak Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan dong buat guru kita Ustaz Syam. Fadhal Ustaz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana Habib Usman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada larangan khusus yang Allah peringatkan bagi orang-orang yang beriman. Ya cukup yang beriman yang diperingatkan. Artinya kalau memang punya iman maka taati larangan Allah ini. Apa itu? Tentang menjauhi daripada khamar, minuman keras, judi, kemudian penyembahan atas sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengatakan, kan cuma bercanda doang, main-main doang, 2.000, 3.000 berapa sih? Ternyata sesedikit apapun judi itu disandingkan dengan menyembah berhala atau keluar dari Islam. Subhanallah. Wal azlam rijsum min amali syaitan. Dan perbuatan itu adalah najis dari perbuatan setan. Udah perbuatan setan, najisnya lagi. Subhanallah. Maka sangat besar sebenarnya kekeliruan kalau ada orang yang berani menyentuh daripada judi ini. Kalau sekarang judi lebih gampang lagi karena bisa secara online. Dan yang tersakiti bukan hanya pelakunya, makanya ada kalimat-kalimat mengatakan kasih saya tips berhenti judi. Maka ada yang mengatakan kalau belum jual rumah ndak usah berhenti dulu. Jual rumah dulu, jual mobil, jual sampai jual diri gara-gara judi online tadi. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Maka dikatakan kalau suami berlaku demikian, apakah seorang istri bisa atau boleh meminta cerai? Dalam syariat diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah terjadi kezaliman dan biasanya sudah terjerumus dalam kecanduan. Akan tetapi tetap di mimbar Islam itu indah, kami tidak pernah menyarankan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Namanya perceraian itu tetap sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ilatnya dulu. Kalau dalam rumah tangganya ternyata nafkahnya sudah tidak pernah ada gara-gara modalnya dipakai judi sama suaminya. Kalau ternyata setiap pulang berjudi dia mukulin istrinya. Subhanallah. Setiap pulang berjudi, setiap habis main HP judi online dia pasti mukulin istrinya, ngambil harta istrinya. Semuanya dizalimi dalam rumah tangga, maka bolehlah seorang istri mencari jalan keluarnya dengan cara memisahkan diri fajtanibuh. Dan judi itu sebenarnya Mas Fadli di ayat 91 memang disebutkan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Memang tujuan setan itu membuat orang berjudi itu untuk memisahkan. Auzubillah min zalik. Ya Allah, Jadi, makasih banyak Ustaz Syam ya. Mas Fadli. Beringatkan tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ya Allah, serem banget ya. Pokoknya kalau udah sampai
membahayakan diri boleh. Kalau sampai masih bisa diingetin aja. Mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Nah ini buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi di tema kita hari ini yang luar biasa. Tidak ada lagi sakinah dalam rumah tanggaku. Yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.